Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sahasra Wagga, kelompok bait tentang yang 1000. Bait 104 dan 105. Bait 104. Attahawe jitang seyo ya cayang itara paja atta danta sapo sasa Nijang sanyata carino. Bait 104 artinya menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri. Bait 105. Newa dewa nagandambo Namaro sahabrahmuna Jitang apa jitang kaira Tatharupa sajantuno. Bait 105 artinya tidak ada dewa, mara, gandaba ataupun brahmana yang dapat mengubah
kemenangan dari orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut
Kisah latar belakang dibabarkannya bait 104 dan 105 Sahasa Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Brahmana Anatta Puchhaka. Suatu ketika, seorang Brahmana bernama Anatta Puchhaka mengunjungi Sang Buddha dan berkata, "Bante, saya berpikir bahwa Anda hanya mengetahui praktek-praktek yang bermanfaat dan tidak mengetahui praktek-praktek yang tidak bermanfaat." Sang Buddha menjawab bahwa beliau juga mengetahui praktek-praktek yang tidak bermanfaat dan merugikan. Kemudian Sang Buddha menyebutkan satu persatu 6 praktek yang dapat memboroskan kekayaan sebagai berikut. 1. Tidur sampai matahari terbit. 2. Kebiasaan bermalas-malasan. 3. Bertindak kejam. 4. Gemar minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan lemahnya kesadaran. 5. Berkeliaran sendiri di jalan pada waktu yang tidak tepat. Dan 6. Perilaku seks yang salah. Setelah itu, Sang Buddha bertanya kepada Brahmana tersebut, bagaimana ia menghidupi dirinya. Brahmana itu menjawab bahwa ia menghidupi dirinya dengan berjudi, sebagai contoh, bermain dadu. Selanjutnya, Sang Buddha bertanya kepadanya, apakah ia menang atau kalah? Ketika Sang Brahmana menjawab bahwa ia kadangkala menang dan kadangkala kalah, Sang Buddha berkata kepadanya, "Menang dalam permainan dadu tidak dapat diperbandingkan dengan kemenangan melawan kotoran batin." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 104 dan 105 berikut ini. "Menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri. Tidak ada dewa, mara, gandhabba, ataupun Brahmana yang dapat mengubah kemenangan dari orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri." Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang